Jadi di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya ya human capital duration risk. Maksudnya gimana? Jadi si human capital duration risk ini dia tuh adalah resiko, itu resiko ketika yang namanya nilai seorang pekerja itu tuh baru muncul dalam jangka yang panjang loh. Tapi namanya perusahaan itu ya lagi dipaksa gitu loh untuk mengejar efisiensi dan juga ya hasil jangka pendek gitu ya teman-teman. Ya memang kalimat ini tuh cukup keras gitu ya teman-teman. Tapi ya saya yakin teman-teman semua sadar ini realistis gitu loh. Jadi perusahaan itu kan tidak selalu ya PHK orang yang paling lemah, nggak gitu aja gitu teman-teman ya. Tapi ya kadang perusahaan itu PHK orang yang nilainya gitu kan, nilainya itu paling sulit lah untuk dibuktikan sekarang, dibuktikan hari ini gitu ya. Dan ya namanya junior engineer yaitu tuh sering berada dalam posisi itu gitu lah, apalagi ya di ekonomi sekarang ini gitu kan. Jadi seperti saya sering lihat gitu ya, namanya junior engineer tuh punya banget potensi gitu, dan ini calon senior engineer berikutnya gitu kan. Tapi itu tadi seringnya junior engineer tuh belum punya leverage, dan leverage itu butuh kesempatan gitu loh, dan butuh waktu gitu kan. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Ambal and Keep the Excitement to Learn Like a Newbie, Intan. Oke, jadi di video kali ini kita masih salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi, dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin masalah yang sedang dihadapi junior backend engineer di ekonomi sekarang. Jadi gini teman-teman. Mungkin masih banyak ya namanya junior backend engineer itu yang masih sering gitu berpikir kalau karirnya itu ditentukan oleh skill aja itu. Kayak misalnya bisa Golang gitu, bisa Java, bisa Rust, bisa bikin API, bisa deploy service gitu ya. Tapi ya yang jadi masalah itu semua tuh masih separuh cerita gitu ya teman-teman ya. Karena gini ya, di tahun 2026 ini gitu kan, dengan ya keadaan sekarang lah ya, saya yakin teman-teman juga paham gitu kan. Ya industri tech sekarang itu kan namanya karir itu juga dikendalikan oleh sesuatu yang tidak pernah muncul di IDA sama sekali gitu, yaitu adalah suku bunga gitu ya teman-teman ya. Gampangnya gini teman-teman, ketika yang namanya uang itu murah, ya berarti perusahaan itu kan lebih berani gitu untuk meng-hire yang namanya junior engineer gitu ya. Tapi ya ketika uang itu mahal, ya akhirnya perusahaan itu ya berhenti gitu yang namanya membeli masa depan gitu ya teman-teman. Jadi ya akhirnya mereka mulai mereka mulai membeli yang namanya efisiensi gitu loh. Dan pada titik itu ya yang namanya junior backend engineer ataupun ya junior software engineer secara keseluruhan itu tuh jadi rentan gitu posisinya ya teman-teman ya. Jadi bukan karena mereka ini nggak bisa coding, bukan karena mereka ini nggak punya skill gitu kan, tapi ya karena yang namanya value mereka ini sebagai junior software engineer itu tuh kan terlihatnya tuh nanti gitu loh, tapi yang jadi masalah biayanya mereka itu tuh muncul hari ini gitu ya. Jadi ya ini mungkin realitas yang cukup jarang dibahas ya teman-teman ya, karena ya kadang tuh yang ngebikin namanya junior engineer itu kehilangan pekerjaan tuh bukan kayak framework yang salah gitu ya teman-teman ya, tapi ya liquidity shock gitu kan, terus juga investor pressure gitu, terus juga bahkan ya laporan keuangan untuk kuartal berikutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kita mulai yang pertama seperti ini ya teman-teman ya. Memang mungkin ya kebanyakan dari kita nih sebagai seorang ya backend engineer gitu ya, kita tuh kan merasa dunia kerja itu dimulai dari kode gitu loh ya, kayak kita tuh nulis API gitu kan, terus juga ngebaca log, memperbaiki bug gitu kan, terus juga ya bikin query gitu ya, sampai ya kita melakukan deployment bahkan gitu ya teman-teman ya. Tapi ya dari sisi perusahaan semua itu kan masuk ke satu bahasa yang lebih dingin gitu, yaitu adalah biaya gitu ya. Jadi gini, bagaimanapun ya engineer itu ya adalah headcount ya teman-teman. Terus juga ya headcount ini berarti payroll gitu kan, dan payroll berarti burn rate gitu loh. Dan ya burn rate itu kan berarti adalah tekanan terhadap ya kasnya perusahaan gitu ya. Dan ya ketika yang namanya uang itu menjadi mahal ya dengan perkara suku bunga ini gitu kan, ya tekanan itu tuh jadinya apa ya, jadi naik gitu ya teman-teman. Nah di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya liquidity shock. Maksudnya gimana? Jadi gini, liquidity shock itu adalah kondisi ketika yang namanya uang itu menjadi lebih mahal ya gitu ya gampangannya ya. Terus juga dia itu jadi lebih sulit diakses gitu loh. Nah akhirnya apa ya? Akhirnya perusahaan itu ya akhirnya berhenti mengejar ekspansi gitu, dan akhirnya ya mulai memangkas biaya gitu ya, yang dimana biaya-biaya itu yang tidak dianggap langsung memberikan profit. Di situ poinnya teman-teman ya. Jadi yang namanya ketika uang itu murah ya perusahaan-perusahaan itu berani gitu loh untuk merekrut junior engineer gitu kan.
terus juga ya berani namanya membangun talent pipeline gitu kan, terus juga ya berani membiayai mentoring gitu, bahkan ya berani membayar orang gitu loh untuk dia tuh belajar sambil kerja, gampangannya seperti itu. Tapi ya teman-teman, ketika yang namanya uang itu jadi mahal ya perkara si suku bunga itu tadi gitu ya teman-teman ya, yang namanya kesabaran itu ya ikutan jadi mahal gitu loh. Jadi perusahaan itu kan tidak lagi bertanya gitu ya di ekonomi sekarang tuh, kayak misalnya pertanyaannya siapa nih yang bisa berkembang 2 tahun lagi gitu ya. Perusahaan tidak akan bertanya seperti itu lagi, tapi yang ditanyakan perusahaan itu adalah ya siapa yang bisa menyelamatkan bisnis di kuartal sekarang gitu loh. Nah, pertanyaan itu tadi itu tuh sangat berbahaya buat junior engineer gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya junior itu kan seringnya tuh belum memegang sistem yang kritikal gitu loh. Jadi kayak misalnya tuh belum punya domain knowledge yang kuat, belum menjaga payment flow gitu kan, terus juga ya belum mengurangi cloud cost gitu kan, dan sampai ya belum menjadi orang yang dicari-cari gitu loh ketika ada ya insiden di production gitu ya teman-teman ya. Jadi ya gampangannya tuh gini, memang skillnya ada itu kan, ngoding bisa gitu ya teman-teman ya, tapi ya dalam rapat efisiensi gitu ya, bisa coding itu ya nggak selalu cukup gitu loh. Jadi yang dicari itu akhirnya apa? Yang dicari ya yang dampak-dampak yang langsung gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah ya akhirnya tuh yang membuat yang namanya junior engineer itu berada dalam ya keadaan yang terjebak gitu loh. Kayak ya mereka ini ya dibutuhkan gitu kan untuk masa depan industrinya sendiri gitu kan, buat pipeline talent gitu ya teman-teman ya. Tapi ya ketika yang namanya si liquidity shock itu datang tadi ya teman-teman ya perusahaan itu kan tidak sedang membeli masa depan lagi gitu ya teman-teman, tapi ya perusahaan itu sedang menyelamatkan laporan keuangan hari ini gitu loh. Jadi ya ini udah menjadi sesuatu yang tidak mengherankan lagi gitu ya teman-teman ya, ketika yang namanya junior engineer itu ya menjadi korban paling awal gitu dalam proses restrukturisasi gitu ya. Bukan karena nggak bisa coding, bukan karena nggak punya potensi gitu ya teman-teman ya, tapi ya karena yang namanya potensi itu tuh kan aset masa depan gitu loh. Dan ketika yang namanya si uang ini mahal ya kembali lagi perkara suku bunga itu tadi, ya masa depan itu sering menjadi ya hal pertama yang dipotong duluan gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman, kita semua harusnya sadar akan hal ini. Namanya junior engineer itu kan ya memang masa depan sebuah perusahaan lah, masa depan sebuah industri lah gitu ya teman-teman ya. Tapi ya namanya masa depan itu memang ya seringnya tuh mahal gitu loh. Jadi yang namanya junior engineer itu kan butuh mentoring, butuh code review, butuh onboarding gitu ya. Terus juga ya butuh waktu lah untuk memahami domain yang ada gitu kan. Terus juga ya butuh kesempatan buat dia tuh salah gitu ya. Dan bahkan ya butuh ruang lah, butuh ruang untuk tumbuh gitu kan. Dan yang jadi masalah semua hal yang saya sebutkan itu tadi itu tuh biaya hari ini gitu loh di mata perusahaan gitu ya teman-teman ya. Sementara ya tadi yang saya udah sebut di segmen sebelumnya, value-nya, nilainya itu ya baru kelihatannya nanti gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu paham satu konsep yang namanya ya human capital duration risk. Maksudnya gimana? Jadi si human capital duration risk ini dia tuh adalah resiko ketika yang namanya nilai seorang pekerja itu tuh baru muncul dalam jangka yang panjang loh. Tapi namanya perusahaan itu ya lagi dipaksa gitu loh untuk mengejar efisiensi dan juga ya hasil jangka pendek gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tuh yang akhirnya tuh membuat ya posisi si junior engineer itu tuh jadi ya gampangan tuh berbahaya lah, jadi rentan, jadi riskan gitu ya teman-teman ya. Karena dalam masa ekspansi gitu ya junior engineer itu investasi gitu loh. Tapi ya dalam masa efisiensi ya untuk perusahaan, junior engineer itu ya bisa terlihat seperti beban yang ya belum belum balik modal lah, gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Karena gini, ya memang kalimat ini tuh cukup keras gitu ya teman-teman ya, tapi ya saya yakin teman-teman semua sadar ini realistis gitu loh. Jadi perusahaan itu kan tidak selalu ya PHK orang yang paling lemah, nggak gitu aja gitu ya teman-teman ya. Tapi ya kadang perusahaan itu PHK orang yang nilainya gitu kan, nilainya itu paling sulit lah untuk dibuktikan sekarang, dibuktikan hari ini gitu ya. Dan ya namanya junior engineer ya itu tuh sering berada dalam posisi itu gitu lah, apalagi ya di ekonomi sekarang ini gitu kan. Jadi seperti saya sering lihat gitu ya, namanya junior engineer tuh punya banget potensi gitu loh, dan ini calon senior engineer berikutnya gitu kan. Tapi itu tadi seringnya junior engineer tuh belum punya leverage, dan leverage itu butuh kesempatan gitu loh, dan butuh waktu gitu kan. Jadi ya mereka ini junior engineer tuh tentunya bisa banget belajar itu kan. Tapi ya seringnya memang belum sanggup dulu untuk megang sistem-sistem yang penting. Gampangannya belum sering dicari lah kalau ada production error gitu lah, gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi namanya di fase krisis kayak sekarang ini ya teman-teman, ya perusahaan itu kan ya tidak akan bertanya siapa nih yang bakal jadi hebat 1 tahun atau 2 tahun lagi gitu ya. Tapi ya perusahaan itu ya akhirnya bertanya siapa nih yang ngebuat kita rugi kalau dia tuh
hilang hari ini gitu loh. Nah, pertanyaan itu tuh ya akhirnya yang memisahkan yang namanya ya software engineer biasa gitu kan dari engineer yang sulit dibuang gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya engineer yang dia itu memahami flow, reliability, terus juga billing, terus juga query optimization, terus juga latensi, dan tentunya ya memahami handle insiden itu tuh lebih sulit dibuang gitu loh. Karena apa? Ya karena mereka tuh nggak sekedar nulis kode gitu kan, tapi mereka itu apa? Mereka tuh di mata perusahaan itu melindungi uangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi disinilah yang namanya junior engineer itu harus ya ngubah strategi ya kalau misalnya teman-teman yang nonton masih junior gitu ya. Jadi jangan cuma pengen terlihat pintar secara teknis aja gitu ya teman-teman ya. Jadi harus bisa gampangnya tuh relevan. Nah, relevan di mana? Relevan secara bisnis juga gitu loh. Jadi mudahnya itu gini ya teman-teman ya, buat junior engineer pelajarin banget namanya bagian-bagian sistem yang dia tuh kalau misalnya ada masalah di situ ya akan berdampak ke keuangan perusahaan gitu loh. Terus juga secara teknisnya tuh ya perkuat lagi masalah observability, terus juga reliability, cost optimization, terus juga database performance, query optimization gitu ya, security, payment flow gitu kan. Ya sampai ya teman-teman tuh benar-benar harus siap yang namanya melakukan incident response gitu ya teman-teman ya. Karena dalam kondisi ekonomi yang normal, ya namanya perusahaan itu masih menghargai namanya potensi ya teman-teman ya. Tapi kalau lagi dalam kondisi panik nih kayak ekonomi sekarang, ya perusahaan itu lebih menghargai perlindungan gitu loh. Dan ya kalau misalnya masih ada yang namanya junior engineer itu misalnya ngomong, oh saya bisa kok pakai bahasa Golang, misalnya saya bisa pakai Rust, saya bisa bikin endpoint gitu kan. Ya di situ posisinya belum aman ya teman-teman ya. Karena endpoint itu kan bisa dibikin sama banyak orang lah gitu, banyak orang yang bisa, gampangnya seperti itu. Tapi yang namanya engineer yang dia itu bisa menunjukkan kalau misalnya kodenya itu ya menjaga revenue gitu kan, menurunkan cost bahkan gitu sampai yang mencegah apa ya gampangnya itu kerugian lah gitu ya teman-teman ya. Itu tuh ya jauh lebih sulit buat dipotong gitu ya teman-teman ya. Ya jadi memang ini ya realita yang cukup pahit ya teman-teman ya. Ketika yang namanya uang itu murah ya junior engineer itu dibayar buat tumbuh gitu loh. Tapi ketika uang tuh jadi mahal ya namanya junior engineer tuh jadinya tuh dipaksa buat apa? Dipaksa untuk membuktikan kalau pertumbuhannya itu tidak terlalu mahal gitu loh buat ditungguin gitu ya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya kita bisa simpulkan ya terutama buat teman-teman yang mungkin masih ya jadi junior engineer. Ya pokoknya jangan lagi melihat yang namanya karir seorang backend engineer itu sebagai urusan bahasa program aja gitu kan, bisa Go, bisa Rust gitu kan. Tapi ya gini, skill itu sekali lagi memang tetap penting ya teman-teman. Tapi skill itu kan tidak hidup sendirian gitu loh. Skill itu juga hidup di dalam ekonomi gitu loh. Dan ekonomi itu tuh ya hidupnya di mana? Hidupnya di dalam suku bunga gitu kan. Dan yang namanya suku bunga ya dia itu akan sangat mempengaruhi dan bisa mengubah-ubah yang namanya modal gitu ya teman-teman ya. Dan ketika kita udah bicara modal, ya modal itu kan lagi apa? Modal itu mengubah strategi perusahaan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang namanya suku bunga itu nggak muncul di IDE gitu kan, tapi yang namanya suku bunga itu efeknya itu ya bisa muncul di email PHK gitu ya teman-teman ya. Karena ya sekali lagi teman-teman, ketika yang namanya liquidity shock itu datang, ya perusahaan itu kan tidak lagi bertanya siapa nih yang punya potensi paling besar gitu ya teman-teman ya. Tapi ya perusahaan itu akan bertanya siapa nih yang paling mahal buat kehilangan gitu ya. Jadi ya mungkin ini realitas yang tidak diajarkan waktu kita kuliah gitu teman-teman, kita sekolah itu kan apalagi di tutorial programming gitu ya teman-teman ya. Tapi ya nyatanya kan ya sekarang nih lagi kita hadepin gitu ya di era ekonomi sekarang di tahun ini gitu ya teman-teman ya. Kadang ya memang yang membunuh karir seorang junior software engineer itu tuh ya bukan sekedar kayak misalnya banyak bikin error gitu ya, tapi ya kadang-kadang itu tadi suku bunga, terus juga investor pressure gitu kan, dan apa ya dan laporan keuangan kuartal berikutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kembali lagi sering saya katakan selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend maga.